Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mengerjakan sebuah isian bagian gaji jumlah bawahan ya, ini daftar karyawan menggunakan fungsi VLOOKUP. Pertanyaannya kenapa VLOOKUP dan bagaimana cara mengerjakannya kita akan bahas setelah ini. Nah, di depan kita ini ada sebuah tabel, ada nama kabak, kemudian ada kode jabatan, ada bagian, ada gaji, jumlah bawahan. Ada tabel utama di atas. Tabel utama adalah tabel yang akan kita isi datanya. Sebenarnya kita juga bisa mengerjakan dengan fungsi if bertingkat, bisa. Tetapi ini kita punya 6 variasi, berarti kita akan punya 5 fungsi if ya. Jadi kalau seperti ini, biasanya n-1. Kalau kita punya 10 variasi, maka kita akan punya 9 fungsi if ya. Nah, saya pikir itu tidak efektif untuk mengerjakan, apalagi kalau seandainya kode jabatan itu ada banyak ya. Anda bisa bayangkan kalau ada 50 kode jabatan ya, maka kita akan memiliki 49 fungsi if. Nah, itu satu if salah saja nanti dia akan berpengaruh ke yang lain. Sehingga kita bisa memanfaatkan fungsi pembacaan tabel. Nah, sebelum kita menggunakan fungsi pembacaan tabel, kita harus tahu dulu. Kita ini akan menggunakan VLOOKUP atau HLOOKUP. VLOOKUP vertikal lookup dan HLOOKUP horizontal lookup. Nah, apanya yang vertikal, apanya yang horizontal? Begini, kita harus tahu dulu. Tabel utama, tabel referensi. Tabel utama adalah tabel yang akan diisi datanya. Tabel referensi adalah tabel yang memiliki data dan akan diisikan ke tabel utama. Oke. Nah, ketika kita akan mengisi bagian, maka kita harus tahu dulu data apa yang muncul di tabel utama dan data apa yang muncul di tabel referensi. Ya, sekali lagi, ketika kita akan menggunakan fungsi VLOOKUP atau HLOOKUP, maka kita harus tahu dulu data yang sama-sama muncul. Nah, di dalam soal kita ini, data yang sama-sama muncul adalah kode jabatan. Ya, di tabel utama muncul, tabel referensi juga muncul. Itu yang pertama, kita harus tahu dulu data kunci atau lookup value-nya. Oke. Nah, kedua, kita juga harus tahu susunan dari data kunci, kode jabatan di tabel referensi. Nah, tabel referensinya ini kode jabatan dia tersusun secara vertikal. Saya ulangi, kode jabatan ini dia tersusun secara vertikal sehingga kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Sebaliknya, kalau tabel referensi tersusun secara horizontal, maka kita menggunakan rumus HLOOKUP, horizontal lookup. Oke, kita lanjutkan. Ya, jadi setelah kita tahu tahapannya, ya, saya ulangi. Jadi tahapan lookup itu yang pertama harus identifikasi dulu data kuncinya apa, ya, data yang sama-sama muncul di kode jabatan, di tabel utama dan tabel referensi yaitu kode jabatan itu nanti akan menjadi lookup value. Lookup value itu salah satu data yang akan kita inputkan ke fungsi VLOOKUP. Kedua, kemudian kita cek susunan data kunci tabel referensi, ternyata ini data susun secara vertikal, maka kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Langkah berikutnya setelah kita mengetahui bahwa kita akan menggunakan VLOOKUP, maka langkah ketiga adalah kita melakukan sort ascending pada tabel referensi. Sort ascending pada tabel referensi bukan tabel utama. Dua kesalahan sering terjadi, yang di sort ascending itu tabel utama. Itu salah. Kesalahan kedua, sort ascending hanya dilakukan pada kode jabatan di A1 sampai A13 sampai dengan A18. Itu juga salah. Jadi begini, apa sih sort ascending? Sort ascending itu adalah pengurutan data. Sekali lagi pengurutan data. Mari kita lihat di sini. Coba kita Nah, Anda bisa perhatikan di A13 ini
dapat data A125, tabel di sel A14 W100, di bawahnya F130. Ini tidak urut datanya. Seharusnya urut. Ya. Nah, kita bisa blok. Ingat ya, di blok itu adalah semua data seperti ini. Bukan ini saja. Ini salah kalau seperti ini. Jadi di blok semuanya seperti itu. Kemudian kita masuk ke data di atas ya, di menu bar atas ada sort. Nah, kita bisa tekan AZ, tapi saya akan ajari dengan cara manual. Ini yang otomatis, yang AZ itu. Kita pilih yang manual, kita klik sort. Sort by-nya kita pilih kolom A, karena memang kita akan mengurutkan berdasarkan kolom A. Cell value betul, ordernya betul A to Z. Ya, A ke Z, setelah itu kita tekan OK. Nah, coba Anda perhatikan lagi posisi W ini ya, W100 ini dia ada di baris 14. Anda perhatikan, setelah kita tekan OK di sini, maka W berada di paling bawah. Dia sekarang sudah urut. A, F, M, P, S, W. Nah, ini yang diminta oleh VLOOKUP. Oke, ini yang diminta oleh VLOOKUP. Nah, setelah selesai kita melakukan sorting, berikutnya ya nomor 4, kita akan mengerjakan VLOOKUP. Oke, sekarang kita berada di bagian C4. C4. Kita masuk ke function wizard, kita cari VLOOKUP, Anda bisa all, kemudian V. Nah, Anda cari ke bawah. Nah, itu sudah ada VLOOKUP ya. Sudah VLOOKUP. Oke, pertama kita kerjakan, kita isi lookup value, itu adalah data kunci di tabel utama B4. Bukan di tabel referensi, salah ya. Jadi lookup value adalah data kunci di tabel. Tabel array kita blok hanya datanya saja ya, range datanya, jangan header. Header itu kan baris 11 12, ini header. Kalau data hanya 13 sampai 18. Jadi A13 D18 langsung kita akhiri dengan tekan F4 supaya muncul string. Ditulis manual boleh? Boleh. Jadi misalkan Anda menulis manual A string 13 titik 2 string D string 18 itu boleh. Oke. Kolom index number, nah kita harus hitung. Yang dihitung di mana? Yang tabel referensi, bukan tabel utama. Saya ulangi, yang dihitung adalah di tabel referensi. Apa yang dihitung? Kode jabatan, ini adalah kolom pertama. 1. Bagian adalah kolom kedua. Gaji adalah kolom ketiga. Jumlah bawah adalah kolom keempat. Jadi yang kita masukkan di sini adalah 2. Kenapa? Karena kita mengisi bagian yang terdapat pada kolom kedua. Lalu kita tekan OK. Kita fill handle. Berikutnya gaji. Caranya sama. Kita gunakan VLOOKUP juga. Lookup value-nya sama, B4, table array-nya juga sama. A13, D18. Kolom index number, kita akan mengisi gaji. Gaji terdapat di kolom ke 1, 2, 3. Dan OK. Jumlah bawahan sama menggunakan VLOOKUP juga. B4, table array-nya kita tekan F4, kolom index number kita hitung 1, 2, 3, 4 kita masukkan. 4 kita tekan OK, fill handle. Dan selesailah cara kita menggunakan fungsi VLOOKUP. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.